Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dutri Afriani dengan NIM 411-200-114 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penurunan tiang menggunakan metode versik. Tapi sebelum menjelaskan tentang penurunan pondasi tiang, saya akan menjelaskan tentang pondasi tiang dan pondasi tiang grup menggunakan metode Meyerhof. Di sini dapat terlihat pada layar sebelah kiri bahwa layout titik bornya itu kami ada dua, yaitu pada DB1 dan DB2. Lalu pada layar sebelah kanan yaitu label kolom, peletakan nama pada label kolom. Lalu di sini ada data tanah NSPT. Untuk data tanah NSPT pada DB1 dapatkan nilai tanah keras untuk N40 didapatkan nilai kedalamannya pada 14 meter. Lalu di sini ada data tanah NSPT untuk Borlok 2 didapatkan nilai data tanah keras untuk N40-nya pada kedalaman 14 meter. Lalu di sini ada label beban kolom berdasarkan aplikasi ETAPS yang telah kami gunakan. Pada kolam yang berwarna kuning, bertanda kuning itu menandakan bahwa kolam tersebut dekat dengan DB1. Dan untuk kolam yang tidak berwarna itu menandakan bahwa kolam tersebut dekat dengan DB2. Pada nilai kolom DB1 didapatkan bahwa nilai terbesar kolom yang mampu menahan bebannya itu sebesar 92,2516 ton dan pada Barlock 2 nilai beban yang terbesar yang di mampu untuk satu kolomnya itu 78,1891 ton. Lalu di sini saya akan mencontohkan satu perhitungan pondasi dengan pondasi daerah di Borlok 1 dengan diameter 0,5 meter. Di sini ada data tiang rencana yang kami buat, yaitu dengan kedalaman desain rencana 14 meter, keliling permukaan tiang bor atau K itu 1,57 meter, luas permukaan tiang bor atau AP itu 0,2 meter kuadrat, tekanan udaranya yaitu 100 kilonewton per meter kuadrat, nilai NSPT clay-nya yang didapatkan adalah 15, dan nilai NSPT rata-rata ujung pasirnya itu 50, nilai NSPT rata-rata pasir pada sisi pondasi 35, dan kami mengambil nilai faktor covenant atau faktor safety sebesar 2,9. Lalu setelah dihitung untuk nilai pondasi tiang, eh, perhitungan kapasitas daya dukung pondasi tiang rencana dengan data SPT menggunakan metode Markov mendapatkan nilai sebesar tahanan tanah gesek atau QS sebesar 132,89 ton, tahanan ujung tiang atau KIP sebesar 70 ton, tahanan tiang bor atau KIU sebesar 202,89 ton, dan tahanan tiang yang diizinkan atau KIA sebesar 69,96 ton. Untuk tahanan tiang grup sebesar untuk tahanan tiang grup itu pada DB1 itu kami menggunakan nilai beban yang paling tinggi, yaitu 92,2516 ton. Maka jumlah tiang yang dibutuhkan itu dengan rumus NP sama dengan Ki AG per Ki A adalah
eh, 1,3256 atau kita bulatkan ke atas menjadi dua tiang dengan nilai konfigurasi N1 sama dengan 2 dan N2 sama dengan 1. Lalu kami mencari jarak antar tiang dengan rumus S lebih kecil daripada 2,5D. Didapatkan S lebih kecil 1,25 meter. Lalu di sini ada menggunakan Lalu di sini ada efisiensi. Efisiensi di sini kita menggunakan rumus dari converse Weber equation dengan nilai n sama dengan 1 dikurang n1 dikurang 1 kali n2 ditambah n2 dikurang 1 kali n1 per 90 kali n1 n2 dikali omega. Didapatkan efisiensinya sebesar 1. Lalu untuk tahanan yang grup akhir dengan rumus AG sama dengan QA dikali NP dikali efisiensi didapatkan AG sama dengan 139,17 ton. Lalu di sini ada zona konfigurasi fondasi. Terlihat eh, di di denah ini pada kolam-kolam tertentu ada yang menggunakan tiang grup berjumlah 3, ada yang menggunakan tiang tunggal, dan ada yang tiang grup berjumlah dua pondasi. Lalu di sini terlihat juga bahwa konfigurasi tiangnya itu untuk tiang diameter 40, eh, tiang diameter 50, dan tiang diameter 60 cm. Untuk penurunan pondasi pada DB1 diameter 0,5 masih dengan contoh yang awal, kami menguraikan data penurunan rencana sebagai berikut. Kami menggunakan FC beton fondasi dengan FC-nya sebesar 30 MPa. Lalu luas permukaan tiang bor atau AP itu 0,2 meter kuadrat dengan keliling muka tiang bor atau K itu sebesar 1,57 meter. Kedalaman desain rencana sedalam 14 meter. Pastanta alfanya itu 6 0,67 dan diameternya itu 50 cm. Lalu ada CP sebesar 0,09. CP ini kami dapatkan karena jenis tanah pada case pada contoh yang di sini yaitu jenis tanah pasir. Dengan menggunakan tiang bor kami mengambil angka 0,09. Lalu di sini eh, KIP-nya itu 350 ton per meter. Tahanan ujung tiang bor atau KIP besar adalah 68,72 ton. Tahanan gesek kulit tiang bor atau QS adalah 133,09 ton. Tahanan tiang yang diizinkan atau QA sebesar 69,59 ton. Perkiraan angka positionnya itu 0, 0. Lalu di sini ada tahanan tanah grup yang diizinkan sebesar 139,17 ton. Lalu di sini pertama em, mencari modulus elastis tiang.
untuk modulus elastis yang dengan rumus 4700 akar FC, maka didapatkan modulus elastis yang sebesar tiga dua sebesar 25743 MPa. Lalu kami ubah ke ton menjadi 2625009,652 ton per meter kuadrat. Lalu pada modulus elastis tanah, yaitu tanah pasir, eh, kami menggunakan rumus eh E, E sama dengan 10 N plus 15, di mana rumus tersebut adalah pengujian dari SPT yang dilakukan oleh Michel dan Gardien pada tahun 1975. Lalu modulus elastis tanah yang kami dapatkan sebesar 2.544,4 ton per meter kuadrat. Lalu untuk menentukan S1 yaitu QWP ditambah QWS dikali L per AP dikali EP, yaitu beban yang dipikul di ujung tiang ditambah beban yang dipikul di kulit tiang per luas penampang tiang dikali dengan modulus yang bahan tiang. Lalu didapatkan nilai S1 yaitu sebesar 0,00255 meter. Atau kami ubah ke dalam sentimeter sebesar 0,255 cm. Lalu untuk menentukan S2 yaitu QWP dikali CP per D per QP. Di mana QWP adalah beban yang dipukul di ujung tiang dan CP adalah koefisien empiris. D adalah diameter dan QP adalah daya dukung batas ujung tiang. Lalu didapatkan nilai S2 sebesar 3,534 cm. Untuk penurunan tiang tunggal atau S total, di sini rumusnya ialah S1 ditambah S2 ditambah S3. S sama dengan 4,242 cm. Untuk penurunan tiang kelompok, di sini SG sama dengan akar BG per D dikali S. SG sama dengan 2,05 cm. Dan untuk penurunan izin, S izin sama dengan 10% dikali diameter. S izin sama dengan 5 meter. Maka dari itu kami mengecek penurunan. Cek penurunan total harus lebih kecil dari cek penurunan izin. Maka SG sama dengan 2,05 lebih kecil daripada 5. Maka penurunan pondasi pada DB1 kolom 5 dan diameter 0,5 ini kami nyatakan oke atau dapat digunakan. Sekian dari presentasi aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk penurunan tiang tunggal, S1 S total yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 mendapatkan nilai S sama dengan 4,242 cm. Lalu
Untuk penurunan tiang kelompok, yaitu akar BG per D kali S. Untuk penurunan tiang kelompok ini didapatkan nilai 2,05 cm. Dan untuk penurunan nilai izin, yaitu S izin dikali 10 S izin sama dengan 10% dikali diameter, yaitu sebesar 5 cm. Lalu setelah dicek, cek penurunan total harus lebih kecil dari cek penurunan izin. Maka setelah dilihat penurunan tiang kelompok lebih kecil daripada penurunan tiang izin, maka pada pondasi penurunan ini kita katakan oke.